Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilina Maria Zahra dari kelas Psikologi C23. Hari ini saya akan membahas tentang modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Mari kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu modernisasi. Nah, modernisasi itu adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, modernisasi adalah suatu proses perubahan dari cara-cara yang tradisional ke cara-cara yang lebih modern. Nah, pada dasarnya setiap masyarakat itu pasti menginginkan perubahan dari keadaan tertentu ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan yang lebih maju dan makmur. Nah, keinginan akan adanya perubahan itu adalah awal dari suatu proses modernisasi. Saya akan menjelaskan arti modernisasi menurut para tokoh-tokoh. Pertama ada Wilbert Moore. Menurut beliau, modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Menurut J.W. School, modernisasi itu adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Menurut Sarjono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasa dinamakan social planning. Nah, bentuk perubahan dalam pengertian modernisasi adalah perubahan yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasa disebut dengan social planning. Nah, menurut itu dibagi menjadi dua arti. Pertama berarti berkemajuan yang rasional dalam segala bidang dan meningkatnya taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Yang kedua adalah modern berarti berkemanusiaan yang tinggi, nilai peradabannya dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Syarat modernisasi menurut Suryono Sukanto ada 6. Pertama, berpikir ilmiah. Kedua, sistem administrasi negara yang baik dan teratur. Ketiga, tingkat organisasi yang tinggi. Keempat, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial dan pelaksanaannya. Kelima, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. Keenam, iklim yang menunjang modernisasi. Yang kedua, kita akan membahas westernisasi. Jadi westernisasi ini adalah sebuah arus besar yang mempunyai jangkauan politik, sosial, budaya, dan teknologi. Nah, arus ini bertujuan mewarnai kehidupan sehari-hari bangsa-bangsa dengan gaya barat. Nah, westernisasi ini merupakan suatu proses peniruan oleh suatu masyarakat atau negara tentang kebudayaan negara-negara barat yang dianggap lebih baik daripada negaranya sendiri. Dengan banyak cara, westernisasi ini menggusur kepribadian suatu bangsa yang merdeka dan memiliki karakteristik yang unik. Kemudian bangsa itu dijadikan boneka yang meniru secara total peradaban barat. Westernisasi di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu dicermati lebih dalam oleh bersama, yaitu masyarakat dan pemerintah, karena menyebabkan perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai luhur, budaya, norma, dan juga adat yang sejujurnya itu merupakan warisan dari nenek moyang kita. Dan sekarang ini begitu banyak generasi, terutama generasi muda yang sudah terkena dampak westernisasi ini, karena kita sudah mulai banyak bersikap kebarat-baratan, dari pakaian, dari apa yang kita lihat, sama dari pola pikir pun juga sudah kebarat-baratan. Kini jati diri bangsa hanya tampak pada sebagian kecil kelompok masyarakat. Nah, generasi kita terlalu bangga dengan kebiasaan adat orang-orang barat, sementara dengan adat sendiri pun kita malu, apalagi menunjukkan itu kepada khalayak umum gitu. Nah, hal ini diperparah dengan minimnya perhatian pemerintah, kemudian tersebar luasnya budaya barat melalui media-media sosial dan lain sebagainya. Contohnya dari fashion dan makanan dan juga film ya, itu udah banyak sekali. Nah, untuk itu diperlukan kesadaran bersama dari pemerintah maupun masyarakat, serta dilakukan penanaman, penghayatan, dan pengalaman lebih mengenai pengetahuan akan wawasan Nusantara ya, kepribadian atau jati diri bangsa kita, sehingga nantinya budaya asli kita nggak akan hilang tergilas oleh globalisasi. Dampaknya itu apa sih? Pertama, tergesernya budaya tradisional. Kedua, adanya perbedaan sikap atau gaya dari orang yang mengikuti gaya western. Yang ketiga, hilangnya nilai adat, baik itu dalam negeri, daerah, bahkan dalam keluarga sendiri.
kemudian semakin terpuruknya dunia pendidikan, kemudian ketidakadilan dan kesenambungan jadi hal yang udah biasa di negeri ini. Kemudian suatu paham yang kuat menghancurkan yang lemah, atau tirani minoritas terhadap mayoritas. Kemudian kita akan bahas tentang sekularisasi. Nah, sekularisasi ini dikatakan sebagai pemisah antara urusan negara dan urusan agama, atau pemisah antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi ya. Sekularisasi adalah pembebas manusia dari agama dan metafisik, artinya bahwa terlepasnya dunia dari pengertian religius yang suci, dari pandangan dunia semu atau dari mitos supranatural. Nah, sekularisasi ini adalah produk aktivitas manusia secara kolektif dan merupakan realitas yang tidak statis, selalu berubah selaras dengan alam pikiran. Begitu pula dengan aktivitas manusia secara individu merupakan fenomena yang dapat berpengaruh pada kolektivitas. Bahkan secara realitas dapat memainkan peran mengubah dunia. Jadi ini telah terjadi juga kepada dunia Kristen, dan waktu itu di mana dominasi gereja Katolik yang telah mengekang Kristen gitu. Periode sekularisasi ini dibagi ke dalam dua macam, yaitu pertama sekularisasi moderat, itu abad 18-17. Nah, pada periode ini agama itu masih mendapatkan tempat, namun dipisah memang. Jadi hal-hal negara itu nggak dicampur dengan agama, tapi masih mendapatkan tempat, belum dibenci sama sekali. Nah, sekularisasi ekstrim itu abad 19 dan 20. Itu dia sudah, kenapa disebut ekstrim? Karena kita benar-benar sama sekali tidak mencampurkan ilmu agama dan pemerintahan atau negara. Jadi agama itu benar-benar sendiri, dan bahkan orang-orang yang mengurusi pemerintahan negara itu sangat membenci orang-orang yang terang-terangan beragama di depan mereka. Terang-terangan mencampur antara politik dengan agama, khususnya itu. Nah, kesimpulannya adalah ketiganya itu sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi, kemudian sama-sama punya unsur dari barat ya, kemudian tiga-tiganya merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Kemudian ketiganya sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari suatu yang kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.